Saudara, kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita, kita tentu banyak melewati hal-hal yang seringkali membuat kita menjadi lemah, ya. Keadaan-keadaan yang kita alami, keadaan-keadaan yang seringkali membuat kita harus seakan-akan pasrah dengan keadaan, yang membuat kita seringkali merasa bahwa kita tidak tahu lagi harus kemana untuk berlari, kemana untuk meminta pertolongan, kemana untuk mendapatkan pertolongan-pertolongan yang memang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah atau satu renungan firman Tuhan yang saya kasih judul atau tema kuat karena proses, ya, saudara. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10, ayat yang saya ambil pada pagi hari ini adalah dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kalau kita melihat bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan Efesus pasal yang ke-6 ini, saudara, di pasal 6 ini sebenarnya Paulus berbicara sebelumnya, ya, di pasal 6 ini Paulus berbicara mengenai tentang ketaatan. Ya, kalau kita melihat memang judul perikop dari pasal 6 ayat 10 dan selanjutnya ini, kita melihat bahwa di situ dikatakan perlengkapan rohani. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat yang sebelumnya, Paulus berbicara mengenai tentang ketaatan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan bahwa taat itu memiliki beberapa pengertian. Nah, pengertian yang pertama dari ketaatan atau dari taat adalah yang pertama senantiasa tunduk. Jadi taat itu memiliki pengertian yang pertama ada senantiasa tunduk, baik kepada pemerintah, baik kepada aturan-aturan yang ada, kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi yang pertama ini taat itu berbicara mengenai senantiasa tunduk. Yang kedua, taat itu berbicara mengenai patuh atau kepatuhan. Ya. Yang ketiga, taat itu berbicara mengenai tidak berlaku curang. Saudara. Yang ketiga ini tidak berlaku curang, dan yang keempat, taat itu berbicara mengenai tentang kesalehan atau kuat dalam hal beribadah. Jadi kita melihat di sini bahwa ada beberapa hal, ada beberapa definisi atau beberapa pengertian mengenai kata taat ini menurut firman Tuhan, ya. Dan taat di sini membuat kita mengerti atau memahami bahwa untuk menjadi taat itu berarti kita membutuhkan suatu keberanian untuk menentukan sikap dan mengambil sebuah keputusan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa untuk menjadi taat berarti bahwa kita membutuhkan sebuah keberanian untuk menentukan sebuah sikap dan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi rupanya untuk memiliki sebuah ketaatan atau untuk menjadi taat ini kita butuh yang namanya keberanian, saudara. Ya, memang kita butuhkan hal ini untuk kita menjadi seorang yang patuh, untuk kita menjadi seorang yang mau senantiasa tunduk, untuk kita senantiasa menjadi orang yang tidak berlaku curang, atau orang yang senantiasa saleh dalam hal beribadah. Memang kita harus membutuhkan sebuah keberanian untuk bisa memutuskan atau bisa mengambil keputusan atau bisa menetapkan hati kita dan kemudian mengambil keputusan-keputusan untuk bagaimana kita bersikap di sana. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa untuk menjadi taat itu nggak gampang. Ada hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada keberanian-keberanian yang harus kita taruh di dalam hati kita, yang harus kita tetapkan di dalam kehidupan kita, untuk kemudian dengan keberanian ini kita bisa menentukan sikap kita, kita bisa mengambil keputusan-keputusan apa yang harus kita buat, yang harus kita lakukan di dalamnya. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat ada dua contoh, ya, ada dua contoh di dalam Alkitab mengenai orang-orang yang taat ini, mengenai orang-orang yang berani mengambil sebuah keputusan untuk menentukan sikap
saudara. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, kitab Nabi Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, ya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 berkata begini, tetapi jika kamu anggap baik, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab bahwa Yosua dia berani mengambil atau menentukan sebuah sikap. Dia berani untuk memiliki atau mengambil sebuah keberanian dalam menentukan sebuah sikap, dan dia berani kemudian untuk mengambil sebuah keputusan ketika dia berhadapan dengan bangsa Israel yang kita tahu bahwa bangsa Israel dikatakan oleh firman Allah adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan di dalam pemerintahan dari sejak Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, dan kemudian sampai masuk kepada kepemimpinan Yosua, bagaimana kehidupan bangsa Israel, katakan mereka mengikuti atau melakukan penyembahan kepada dewa Baal, kepada dewanya dikatakan orang-orang Amori, dan juga di sini orang-orang yang mereka sembah di seberang sungai Efrat. Nah, Yosua kemudian menentukan sebuah sikap, memberikan sebuah pilihan, dan dia menentukan sikapnya untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa kalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, kata Yosua kepada bangsa Israel di hadapan bangsa Israel, maka Yosua memberikan sebuah keputusan atau sebuah pilihan bahwa pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi Yosua menentukan sikapnya dan ingin melihat bagaimana respon dari bangsa Israel ketika Yosua mengambil keputusan dan menentukan sikap mengenai hal ibadahnya kepada Tuhan. Maka Yosua berani berkata kepada bangsa Israel, kalau kamu pandang baik untuk beribadah kepada Allah-Allah yang ada di seberang sungai Efrat, dewa Baal yang kamu sembah sebagai dewa dari orang-orang Amori ini, silahkan beribadah kepadanya, kata Yosua. Tetapi kemudian Yosua berkata, tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah keputusan yang diambil oleh Yosua. Dia berani untuk menentukan sikap. Dia berani untuk mengambil sebuah keputusan, keberanian yang saya pikir keberanian yang begitu luar biasa. Dia siap untuk menjadi tidak familiar. Dia siap untuk menjadi tidak terkenal. Dia siap untuk menjadi tidak dianggap sebagai apa-apa. Orang yang mau belajar tunduk, orang yang mau belajar taat, orang yang mau belajar untuk merendahkan dirinya dalam mengambil sebuah sikap dan mengambil sebuah resiko dalam sebuah keputusan, maka orang itu akan siap untuk menerima segala akibat, untuk siap menerima konsekuensi, untuk siap tidak dianggap populer, untuk siap tidak diindahkan, untuk siap tidak dihiraukan, dan untuk siap tidak dianggap dalam segala keadaan. Dan Yosua berani untuk menentukan sikapnya, dia berani untuk tidak dianggap sebagai seorang yang populer di hadapan masyarakatnya pada saat itu. Yosua adalah orang yang berani mengambil sikap dan keputusan yang sangat tepat dengan menunjukkan bahwa dia dan keluarganya adalah pribadi yang mau taat kepada Allah dan ketetapan serta peraturan-peraturannya. Jadi memang untuk berani menentukan sebuah sikap, untuk berani menentukan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan, dan memilih untuk menjadi taat, saudara, harus ada harga yang kita bayarkan. Harus ada sesuatu yang berani kita lepaskan. Sama seperti Yosua, dia berani untuk mengambil sikap, dan dia berani untuk menyerahkan segala sesuatunya kalau kemudian dia harus ditolak karena keputusannya. Jadi kita melihat di sini yang pertama adalah contoh Yosua yang berani untuk mengambil sikap dan keputusan yang begitu spektakuler, yang begitu hebat, di mana dengan segala kesiapannya, dia siap untuk menghadapi segala resiko, akibat, dan konsekuensi karena keputusan yang dia ambil ini, saudara. Tetapi kalau kita melihat, saudara, di ayat-ayat selanjutnya,
Yosua justru mendapatkan reaksi yang begitu baik di kalangan masyarakat, di kalangan orang-orang Israel. Bahkan orang-orang Israel kemudian menyatakan bahwa mereka pun mengambil keputusan yang sama seperti Yosua. Mereka meninggalkan dewa-dewa sesembahan mereka. Mereka meninggalkan apa yang selama ini mereka puja, mereka sembah sebagai Tuhan mereka. Lalu mereka mengikut Yosua dengan segala keputusan-keputusan yang diberikan Yosua di tengah-tengah. Ketika Yosua memberikan keputusan dengan segala segala konsekuensi yang akan dia terima, tetapi kita melihat reaksi yang diberikan oleh orang-orang Israel. Mereka menghargai, bukan hanya menghargai, tetapi mereka juga mensupport keputusan Yosua dan mengikuti keputusan Yosua ini. Nah, itu yang pertama. Contoh orang yang mau taat yang mau untuk menjadi taat dan bersedia dan untuk menerima segala konsekuensinya. Lalu yang kedua, kita melihat juga ada contoh dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, kitab Nabi Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saudara, dikatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel, dia diperhadapkan pada satu situasi, pada satu keadaan di mana Raja Darius pada masa itu didesak untuk melakukan atau memberikan atau membuat sebuah surat keputusan, sebuah peraturan, sebuah ketetapan bahwa dalam waktu 30 hari, kalau ada seseorang yang meminta atau memohon sesuatu selain kepada raja, maka mereka akan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Dan ketika surat itu ditandatangani oleh Raja Darius dan diedarkan ke seluruh negeri, Daniel pun mendengar akan hal ini dan itu menjadi satu kegelisahan di dalam dirinya. Kenapa? Karena Daniel, dia membangun suatu kebiasaan yang baik. Dia membangun suatu kebiasaan di mana Alkitab mengatakan setiap hari dia berdoa kepada Allah. Bahkan dikatakan 3 kali dalam sehari dia berdoa kepada Allah sambil memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini dia lakukan setiap saat, setiap hari dalam kehidupannya, baik sesudah maupun setelah dia melakukan aktivitasnya. Tetapi ketika dia mendengar keputusan yang dibuat oleh Raja Darius dan ketika surat edaran ini disampaikan, disebarkan kepada seluruh bangsa pada masa itu, Daniel demi mendengar hal itu, Alkitab mengatakan dia naik ke tempat di mana dia biasa berdoa, di mana dia biasa memuji Tuhan, di mana dia bisa menyembah Tuhan, dan menyatakan semua isi hatinya di hadapan Tuhan. Saudara, Daniel tetap taat kepada Allah, meskipun dia berada di dalam satu ancaman karena peraturan yang dibuat oleh Raja Darius. Meskipun dia dapat kehilangan nyawanya karena ketaatannya tersebut. Saudara, kita tahu bahwa ketaatan itu memiliki resiko. Daniel dalam ketaatannya kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, dia pun harus taat kepada pemerintah di mana dia ada pada saat itu, di mana dia juga mendukung pemerintahan pada saat itu. Tetapi ketaatan yang dia tunjukkan adalah ketaatan yang jauh lebih besar, yaitu ketaatan dia kepada Allah, di mana dia merasa bahwa dia butuh Tuhan. Dia memerlukan Tuhan lebih dari segalanya di dalam kehidupannya. Itu sebabnya bukan berarti dia melanggar, dia menjadi seorang pembangkang dengan tidak mentaati keputusan demi yang dibuat oleh Raja Darius ini. Tetapi dia belajar untuk menyampaikan hal ini kepada Allah bahwa apakah dengan mentaati peraturan yang kemudian harus memisahkan dia dari Allahnya, dia akan tetap merasakan jaminan pemeliharaan Allah itu dalam kehidupannya. Daniel tahu, kalau dia tetap taat kepada Tuhan, kalau dia tetap melakukan ketaatannya kepada Allah dengan cara beribadah, berdoa, menyembah Tuhan, maka konsekuensinya dia akan kehilangan nyawanya. Dan dia tahu hal ini dia akan alami.
Itu sebabnya dia bawa semua itu kepada Tuhan. Saudara, apakah ketika Daniel bawa permasalahannya kepada Tuhan, ketika Daniel bawa persoalan yang dia alami kepada Tuhan, dia dilepaskan dari permasalahan itu? Tidak, saudara. Dia tetap menghadapi persoalan itu. Dia tetap menghadapi permasalahan itu. Dia tetap menghadapi situasi di mana dia harus berhadapan dengan maut. Kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, bahkan ketika dia sedang berdoa, dia diadukan kepada Raja Darius, sehingga dikeluarkan perintah untuk menangkap dia dan membawa dia, lalu dijatuhi hukuman mati. Dia dimasukkan ke dalam kandang singa, kita tahu bersama. Tetapi kita melihat bahwa ketika dia ada di dalam kandang singa, apakah sebelumnya dia pernah berpikir bahwa dia akan dilepaskan dari ancaman untuk hukuman mati ini? Tidak, saudara. Yang ada dalam pikirannya, dia tetap bahwa dia pasti akan menghadapi itu. Tetapi yang kita lihat di sini, dia memang tetap dimasukkan atau dia tetap mendapatkan hukuman mati itu. Tetapi kita lihat bahwa di dalam peristiwa itu, bagaimana dia harus menjalani hukuman itu. Di situ Tuhan bekerja membela dia. Di situ Tuhan bekerja menolong dia. Ketaatan Daniel kepada Allah telah membuat dia mengalami mujizat yang besar. Ketaatan dia kepada Allah telah membuat dia mengalami pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Ketaatan dia kepada Allah telah menyelamatkan dia dari hukuman kematian itu. Saudara, Daniel tahu bagaimana dia harus memilih. Daniel tahu bagaimana dia harus menentukan sikap. Daniel tahu bagaimana dia harus mengambil sebuah keputusan. Itulah bentuk ketaatan yang dapat kita contoh dari kehidupan Yosua dan juga Daniel. Ketaatan yang meskipun ketika kita melakukannya, kita harus menghadapi atau menerima konsekuensi dari ketaatan ini. Kita melihat, saudara, bahwa untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat, Paulus dengan jelas mengatakan di dalam ayat yang ke-10 ini, bahwa kita harus menjadi kuat. Ya, untuk menjadi taat, yang pertama kita harus menjadi kuat, kata Paulus. Makanya dia katakan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 ini, akhirnya hendaklah kamu menjadi kuat. Karena apa? Menjadi kuat, kata Paulus, itu akan membuat kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang taat. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-5, di situ Yesus sendiri mengatakan bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita taat kepada Allah, kita lebih menuruti kehendak Allah, kita lebih menuruti apa yang menjadi maunya Tuhan, kita lebih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yesus mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kamu menjadi lebih kuat ketika kamu ada di luar aku. Tidak ada satu hal pun yang membuat kamu bisa menjadi lebih taat ketika kamu ada di luar aku. Tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita lebih merasakan manfaat yang besar ketika kita ada di luar Yesus. Justru ketika kita ada di dalam Yesus itulah kita menjadi lebih kuat, saudara. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemampuan, kita memiliki daya tahan, tapi kita juga menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa diajar untuk tunduk dan taat. Di situ kita melihat. Namun, kita melihat di sini bahwa untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadi kuat itu bukanlah sesuatu hal yang instan. Bukanlah sesuatu yang bisa kita peroleh dengan cepat. Bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan secara singkat, saudara. Tetapi untuk menjadi kuat, kita harus melalui sebuah proses atau sebuah pelatihan, dan proses pelatihan ini pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kalau kita melihat bagaimana atlet-atlet yang siap untuk bertanding di dalam sebuah cabang olahraga untuk mendapatkan
kemenangan atau mendapatkan juara atau sabuk kemenangan, saudara, seperti petinju, dia akan bukan hanya berlatih mengenai fisiknya saja, mentalnya pun harus dilatih. Dan bukan hanya mental saja, tapi dia juga harus harus menggunakan taktik-taktik untuk bagaimana dia bisa mengalahkan dan menjatuhkan lawan dengan cepat. Karena kita tahu bahwa semakin lama dalam sebuah pertandingan tinju, ketika kita tidak mampu untuk menjatuhkan lawan dengan cepat, maka tenaga kita yang akan terkuras habis dan justru kemungkinan besar kita yang akan dikalahkan. Itu sebabnya proses pelatihan ini harus kita kerjakan secara intens. Proses pelatihan ini harus kita lakukan secara kontinu terus-menerus untuk melatih kekuatan kita, untuk melatih kemampuan kita. Begitu juga setiap proses pelatihan yang kita terima dari Allah. Setiap proses pelatihan yang kita terima dari Allah adalah sebuah proses untuk mempersiapkan kita. Sebagaimana tadi saya katakan, seperti atlet, seorang petinju, dia berlatih dengan begitu rupa untuk masuk dalam sebuah pertandingan. Dia harus memproses dirinya, melatih pukulan-pukulannya sekeras mungkin, dan mengatur strategi bagaimana bisa menjatuhkan lawan dengan mempelajari teknik-teknik bertinju lawan, dan kemudian juga dia harus menyeimbangkan kekuatannya secara fisik bahkan juga mentalnya ketika dia mungkin berhadapan dan muka dengan lawannya, dia tidak langsung menjadi ciut dan ketakutan, tapi justru mentalnya ini harus dipersiapkan dengan keyakinan bahwa dia pasti mampu untuk mengalahkan lawan. Nah, begitu juga ketika kita mengikuti proses pelatihan yang Tuhan siapkan bagi kita. Justru di situ adalah sebuah proses yang akan mempersiapkan kita. Mempersiapkan untuk apa, saudara? Mempersiapkan kita untuk memasuki medan peperangan yang akan kita hadapi setiap saat. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita menghadapi peperangan-peperangan yang besar setiap saat dalam kehidupan kita. Bukan peperangan secara fisik, tetapi Alkitab mengatakan peperangan itu terjadi di dalam alam roh kita. Di dalam roh kita, peperangan yang terjadi seringkali itu berawal dari pikiran kita. Dan itulah sebabnya Allah melatih kita, mempersiapkan kita untuk bagaimana kita siap masuk dalam peperangan besar yang akan kita hadapi ini. Kita melihat dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, di situ dikatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan yang kita hadapi bukanlah peperangan secara sipil, bukanlah peperangan secara fisik, tetapi firman Allah mengatakan peperangan kita ini jauh lebih berat karena kita menghadapi penguasa-penguasa, menghadapi pemerintah-pemerintah, bahkan kita menghadapi roh-roh jahat di udara yang bekerja siang dan malam, yang tanpa henti-hentinya berusaha untuk menjatuhkan orang-orang kudus, berusaha untuk melemahkan, bahkan berusaha untuk menarik mereka ke dalam dosa. Dan itu sebabnya kita sebagai anak-anak Allah, kita juga dituntut untuk mempersiapkan diri untuk masuk dalam peperangan ini. Kita dituntut untuk bisa mengalahkan setiap serangan-serangan kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk melemahkan kita, yang mencoba untuk menarik kita keluar dari kasih karunia Allah dan membawa kita masuk ke dalam strategi mereka, masuk ke dalam kejahatan-kejahatan yang mereka buat, masuk ke dalam serangan-serangan yang mereka lancarkan dan menjatuhkan kita. Saudara, melewati proses pelatihan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, Alkitab mengatakan kita harus menjadi kuat di sana. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menghendaki kita untuk menjadi kuat melalui proses pelatihan ini? Mengapa Allah menghendaki kita supaya kita menjadi kuat?
Saya mencatat ada dua hal saja yang ternyata kenapa Allah menghendaki kita untuk menjadi kuat. Yang pertama, Allah menghendaki kita untuk menjadi kuat melewati proses pelatihan ini, yaitu supaya kita memiliki daya tahan saat menghadapi tekanan dan penderitaan. Artinya, kita harus memiliki kekuatan, kemampuan, daya tahan untuk tahan banting, saudara. Ya. Supaya kita memiliki kualitas yang benar-benar teruji sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang yang tidak tahan ketika menghadapi prosesnya ini. Banyak orang, anak-anak Tuhan yang ketika diajak Tuhan, dibawa Tuhan untuk masuk dalam proses pelatihan supaya menjadi kuat, supaya bisa memiliki daya tahan, supaya bisa memiliki endurance dan tahan banting dalam setiap situasi, keadaan yang dialami, menghadapi tekanan, penderitaan, kesusahan, kesesakan yang datang dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak bisa bertahan ketika proses ini terjadi di dalam kehidupannya dan mereka menyerah di tengah jalan. Kenapa? Karena mungkin mereka merasa bahwa terlalu berat proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Ketidaksiapan membuat orang tidak bertahan dalam menghadapi prosesnya Tuhan. Saudara. Saya dengan istri selalu berkata kepada rekan-rekan, teman-teman yang ada di wilayah kami, bahwa memang proses Tuhan itu nggak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Sampai didapati kita menjadi sempurna seperti dia. Tetapi ketika proses Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, istri saya selalu katakan, nikmati saja prosesnya Tuhan. Saudara, ketika kita tidak bisa menikmati prosesnya Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang sayang diri. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak mau merasakan penderitaan karena proses ini. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih mencintai diri kita sendiri, ego kita dimunculkan, dan kemudian kita merasa bahwa saya tidak bisa menerima hal ini. Saya tidak bisa masuk dalam proses ini karena saya tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berat, tuntutan proses ini begitu berat dalam kehidupan saya. Maka kemudian banyak orang yang tidak tahan dan keluar dari proses itu. Akibatnya, ketika mereka menghadapi tekanan, ketika mereka menghadapi kesesakan, ketika mereka menghadapi penderitaan yang datang dalam kehidupan mereka sebagai konsekuensi untuk menunjukkan kualitas iman mereka, kemudian mereka tidak tahan dalam hal ini. Dan itu sebabnya, kenapa banyak orang-orang di akhir zaman ini yang kemudian berpaling dari Kristus dan meninggalkan iman mereka. Karena mereka nggak bertahan dalam prosesnya Tuhan. Karena mereka tidak bisa mengikuti prosesnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka masih sayang terhadap diri mereka sendiri. Mereka masih mencintai diri mereka sendiri. Itu sebabnya hal yang membuat mereka tidak bisa memiliki daya tahan dan kemampuan dan tidak mampu untuk menunjukkan kualitas yang benar-benar bisa teruji di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat dalam suratan Roma pasalnya yang kelima, suratan Roma pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat, dikatakan begini. Suratan Roma ayat yang ketiga dan keempat, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kesengsaraan yang kita alami akibat proses atau karena proses yang kita jalani di dalam prosesnya Tuhan, dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan bagi kita.
Dan ketekunan yang kita peroleh karena kita mengalami kesengsaraan melalui proses ini, dikatakan ketekunan itu juga akan menimbulkan atau membuat kita menjadi pribadi yang tahan uji. Memiliki daya tahan. Kenapa? Karena kita telah terbiasa menghadapi kesengsaraan. Karena kita telah terbiasa menghadapi situasi-situasi yang membuat kita mengalami kesusahan, kesesakan, penderitaan, dan lain sebagainya. Kita memiliki daya tahan di sana. Kita memiliki ketahanan yang begitu kuat di sana. Bahkan dikatakan, karena ketahanan inilah, karena kita memiliki daya tahan dan kita tertahan uji, maka dikatakan itu akan memberikan sebuah pengharapan bagi kita. Dan Paulus mengatakan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Jadi kita melihat bahwa ketika kita tetap bertahan dalam kesengsaraan lewat proses yang kita alami dalam kehidupan kita, dan kita mampu menunjukkan kualitas kita dengan tetap bertekun di sana, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat melalui ujian-ujian yang kita hadapi. Karena daya tahan yang telah kita alami, yang telah kita miliki lewat proses tersebut. Dan kemudian karena hal itu, Allah memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12, juga mengatakan hal demikian. Ayat yang ke-12 dikatakan begini, pasal yang pertama dari suratan Yakobus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, Yakobus mengatakan bagi mereka yang tetap bertahan, bagi mereka yang tetap memiliki endurance, daya tahan, dan melewati ujian-ujian begitu kuat, mereka tetap bertahan, Yakobus mengatakan bahwa bagi mereka telah disediakan mahkota kehidupan. Jadi ada upahnya ketika kita mampu bertahan, saudara. Dan itu juga sebabnya Yesus berkata, siapa yang bertahan sampai akhir, mereka akan menerima upahnya. Jadi rupanya daya tahan yang kita miliki, kekuatan dari daya tahan yang kita miliki ini, Yesus mengatakan ini harus dibawa sampai akhir kehidupan kita. Supaya apa? Ketika sampai akhirnya kita bisa tetap bertahan dalam iman kita, dalam keyakinan kita, dalam ketetapan hati kita, dalam keputusan-keputusan yang kita buat untuk tetap mengiring dan setia kepada Yesus Kristus. Yesus katakan ada upah yang akan kita terima. Dan Yakobus katakan upahnya itu adalah mahkota kehidupan yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Dan itu sebabnya Paulus juga mengatakan di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-13, di situ dikatakan dalam suratan Filipi 4 ayat yang ke-13, dia berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala masalah, segala persoalan, segala hal yang memberatkan kita, yang menjadikan kita susah, yang menjadikan kita harus menjadi lemah dan tidak berdaya, itu dapat kita tanggung dalam kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita tetap percaya kepada Yesus, ketika kita tetap memiliki daya tahan, ketika kita memiliki kemampuan untuk tetap tahan dalam keadaan kita dan tetap berserah kepada Tuhan. Jadi kita tahu di sini, saudara, alasan Tuhan untuk menjadikan kita kuat adalah supaya kita memiliki daya tahan dan mampu untuk menunjukkan kualitas kita di hadapan Tuhan. Jadi seseorang bisa dilihat kualitasnya, kualitas imannya, kualitas kerohaniannya ketika dia mampu bertahan dalam keadaan yang dia alami, dalam kesusahan, dalam kesesakan, dan penderitaan, bahkan dalam penganiayaan sekalipun. Di situ kualitasnya bisa dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Allah menghendaki kita untuk menjadi kuat?
Allah menghendaki kita yang menjadi kuat, untuk menjadi kuat adalah supaya kita mampu untuk tetap berdiri teguh di dalam iman kita kepada Allah. Itu yang kedua, yaitu supaya kita mampu untuk tetap berdiri teguh di dalam iman kita kepada Allah. 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Paulus menuliskan dalam suratan Korintus, dikatakan berjaga-jagalah dan berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya Paulus ingin supaya daya tahan yang kita miliki itu bisa dibuktikan. Ketahanan yang kita miliki, yang kita sudah dapatkan ketika kita melewati proses yang kita lalui bersama-sama dengan Tuhan, dalam prosesnya Tuhan dalam kehidupan kita, itu Paulus katakan harus ditunjukkan. Maka dia katakan berdirilah teguh dalam iman. Iman kita akan melewati ujian, saudara. Iman kita akan melewati tantangan yang begitu keras. Iman kita akan melewati tantangan yang begitu hebat. Dan iman kita akan diuji secara luar biasa. Tantangan ujian terhadap iman kita ini yang akan membuat kita untuk bisa menentukan apakah kita tetap berdiri dengan teguh di dalamnya, ataukah justru kita mulai goyah dan kemudian berlari meninggalkan iman kita dan beralih kepada yang lain. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, firman Allah katakan begini. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus mengatakan bahwa ketika kita diuji, ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, ketika kita diuji melalui ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita, seharusnya itu semakin memperkuat iman kita. Kenapa? Karena dia katakan, berbahagialah kamu ketika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kualitas iman kita. Apakah kita mampu untuk bertahan atau malah kita kemudian meninggalkan iman kita karena cobaan, karena ujian yang kita hadapi ini. Kita melihat di situ bahwa Yakobus mengatakan berbahagialah. Ya, ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-36, Lukas 21 ayat yang ke-36, Yesus berkata begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, kekuatan kita dapatkan ketika kita ada di dalam doa. Kekuatan kita terima ketika kita tetap intens dalam berdoa. Kekuatan kita terima ketika kita tetap tinggal di dalam doa. Dan Yesus katakan di situ bahwa berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya apa? Dikatakan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya. Dan bukan hanya memperoleh kekuatan untuk luput, tapi juga dikatakan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Allah. Dikatakan di hadapan Anak Manusia. Supaya kamu tahan untuk mampu berdiri di hadapan Anak Manusia. Ketika dia datang ke dalam dunia ini sebagai hakim. Ingat saudara, kedatangannya nanti kembali, dia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi semua orang menurut perbuatan-perbuatan mereka. Dan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah sambil berdoa, supaya kamu diberikan kekuatan
untuk luput dari semua hal yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu bisa bertahan, berdiri di hadapan anak manusia. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita buat dalam kehidupan kita? Saudara, tidak luput dari yang namanya doa. Itu sebabnya doa memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Doa memiliki kemampuan yang begitu luar biasa untuk membuat kita tetap bertahan dalam iman kita. Hanya doa yang mampu menguatkan kita. Dan itu sebabnya ketika Paulus tadi mengatakan bahwa lewat prosesnya Tuhan kita memiliki daya tahan. Harus kita ingat bahwa ketika kita menghadapi prosesnya Tuhan ini, ketika kita masuk dalam prosesnya Tuhan ini, ketika kita melewati prosesnya Tuhan ini, di sana pun Yesus katakan kita dituntut untuk tetap berdoa. Supaya apa? Kekuatan itu tetap dapat kita terima, kita rasakan, dan kita nikmati. Yang pada akhirnya membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang memiliki daya tahan, pribadi-pribadi yang telah selesai melewati proses. Dan akhirnya karena proses itu, kita menjadi kuat karenanya.